Immanuel apa beritanya? Izin Bu. Izin. Sudah semua? Sudah Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya panggil Indah untuk berdoa. Silakan Indah. Mari kita bersatu dalam doa. Kita dan berikan anak-anak. Amin. Terima kasih. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Kita masuk dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana tema kita yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Ya, jadi kita tahu bahwa P5 ini perlu bagi kita, walaupun kita di mana saat ini kita harus tahu bahwa kegunaan dari P5 itu supaya kita banyak mengetahui banyak hal. Next.
menenangkan pikiran dan mempersiapkan diri untuk istirahat. Oke? Nah, ini profil pelajar Pancasila. Ada beberapa hal yang kita pelajari, yaitu kita beriman bertakwa. Kemudian yang kedua, Berkebinekaan global. ya, yang ketiga, Gotong yang keempat, mandiri. kemudian selanjutnya Bernalar. bernalar kritis. Itulah dari P5 yang mau kita pelajari. Mari kita hindari tindakan bullying dengan menerapkan dimensi P5. Ya. Ayo kita sekarang mau masuk pembagian kelompok, membuat sketsa gambar stop bullying. Nanti saya bagi ini satu kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan dibentuk kelompoknya mulai dari sekarang. Sudah semua dibuat kelompoknya? Mari perhatikan tadi gambar kelompok The silence of dawn, I feel your presence, Lord. Every ray of sun that rises reflects your immense love. With a heart full of gratitude, I bow down before you. Ayo silakan maju ke depan. In your light I find direction to live what you have for me. Ayo silakan dipresentasikan. Shalom semuanya. Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan tentang stop bullying. Dibacakan oleh Indah. Di sini kami mengambil ayat Alkitab dari Mazmur 26 ayat 4 sampai 5. Isinya, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Lalu ayat Alkitab yang kedua kami ambil dari skip aja deh. Shalom semuanya. Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu stop bullying yang dibacakan oleh Angel. Ayat Alkitab yang tertulis adalah dari Roma 14 ayat 3 yang berisi, siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ayat yang kedua diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18 yang berisi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat yang ketiga diambil dari Imamat 19 ayat 18 yang berisi, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri dengan shalom. Terima kasih. Shalom. Ayo, betul. Silakan presentasikan, buka. Shalom. Shalom. Akan mempresentasikan tentang hasil bullying yang dibacakan Wahyu. Ayo silakan dijelaskan hasil dari kelompoknya. Amsal 11 ayat 12 yang berisi, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tapi orang yang pandai berdiam untuk Tuhan. Sekian presentasi kami akhiri. Shalom. Shalom. Terima kasih. Baik, kita sudah mempresentasikan hasil kelompok kita dan kembali ke
Jadi kalau bisa di daerah kita Riau itu tidak ada perundungan. Nah, mengapa bullying itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Siapa yang tahu? Coba, Indah. Adanya kesempatan untuk terjadinya bullying, adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri yang rendah di sekolah dan memiliki karakter agresif. Oke, yang lain bisa tambahkan, Yofi? Mengapa bullying itu Punya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah terhadap perilaku siswa-siswinya. Lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya suburnya premanisme sekolah, misalnya geng, kelompok, dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Ya, tepuk tangannya dulu. Nah, pelaku bullying itu seperti apa karakternya? Yang pertama, apa dia? Agresif terhadap orang lain termasuk guru dan orang tua. Jadi kita bisa cek kalau aku agresif, berarti aku nanti bisa menjadi pembuli, ya kan? Cek diri masing-masing. Kemudian secara fisik lebih kuat, secara sosial dominan dan berusaha untuk menguasai orang lain. Orang pelaku bullying dia pasti lebih dalam arti materi juga dia pasti lebih kekuasaan dia. Kemudian memiliki pandangan positif terhadap agresivitas. Dan selanjutnya memiliki masalah dalam mentaati peraturan. Orang yang tidak disiplin otomatis dia menjadi pelaku bullying, bisa menjadi pelaku bullying. Kemudian hanya peduli dengan keinginannya sendiri. Kemudian sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi dia hanya melihat satu pandangan, satu sisi dia sendiri. Dia nggak lihat orang lain, nggak peduli. Ah, si Chandra kalau begini dia nggak akan tahu kalau aku bully. Boleh nggak begitu? Tidak. Jadi kita harus bisa, intinya sebenarnya itu ada 9 kasih itu harus kita miliki. Salah satunya penguasaan diri. Nah, kemudian menunjukkan sedikit tempati atau empati. Kemudian secara emosional mudah marah dan tersinggung. Orang yang pelaku dari pembulian itu salah satunya adalah mudah marah, kemudian emosional dan gampang tersinggung. Orang yang cepat tersinggung, hati-hatilah. Kemudian perilakunya tidak bertanggung jawab, semuanya semaunya sendiri. Kemudian mencari perhatian, suka mencari perhatian. Kemudian pola perilakunya impulsif, agresif, intimidatif, dan suka memukul. Sedikit-sedikit buk, ya kan? Gak suka sedikit buk, tabok. Hati-hati ya, next. Penyebab anak melakukan bullying yang itu mendorong rasa percaya diri dengan menganggap orang lain tidak ada artinya. Kemudian adanya perasaan memiliki kekuasaan atau mendalami orang lain, kemudian pernah menjadi korban bullying dan frustasi. Orang yang suka membuli itu biasanya pernah menjadi korban bullying. Dia akan balas dan dendam. Aku kemarin diginikan gak apa-apa. Masa dia nggak bisa beginikan? Nggak kan begitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Next. Ciri-ciri anak yang menjadi korban bullying: menjadi lebih mudah atau sering menangis. Kemudian menjadi lebih sering Menyendiri. Kemudian menghindari dari sekolah dan dengan berbagai alasan. Mau ke sekolah pasti selalu bawaannya mau sakit. Ada nggak teman-teman begitu? Ada, Bu. Ya kan? Sebenarnya dia baik-baik aja, tapi pada saat jam sekolah itu mak pening kepalaku, sakit aku. Padahal nggak sakit, gitu kan? Menunjukkan gestur cemas, takut dan teras. Ya, jadi tolong diperhatikan seperti itu. Jadi stop bullying, no to
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia dari Engkau. Engkau masih memberikan kami perilaku bullying. Amin. Terima